Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 11 IPA 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kelas 11 IPA 2 ada yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Kemudian untuk tugas minggu kemarin, apakah semuanya sudah mengumpulkan ke Google Classroom? Ada yang belum? Kenapa yang belum? Belum ada paketan. Oke, buat teman-teman yang belum ada paketan, nanti silahkan dikirim menggunakan WiFi sekolah ya. Baik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan memasuki bab baru, yakni tentang integral. Kemarin kita sudah mempelajari apa? Turunan. Nah, materi hari ini juga masih berkaitan dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu KD 3.10, mendeskripsikan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian untuk KD 4.10, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau antiturunan fungsi aljabar. Sebelum kita memahami apa itu integral, coba sekarang teman-teman perhatikan hal-hal atau aktivitas di sekitar kalian yang saling berkebalikan. Contohnya apa? Naik dan turun tangga, kemudian maju, mundur, kemudian menghirup napas dan mengembuskannya, dan masih banyak lagi. Dalam matematika itu juga terdapat banyak hal yang saling berkebalikan. Ada yang tahu? Penjumlahan dan pengurangan, kemudian perkalian dengan pembagian. Ada lagi? Nah, materi kita sebelumnya yakni turunan itu juga mempunyai balikan. Sekarang coba teman-teman perhatikan ke papan tulis. Ketika kita punya fungsi f(x), diturunkan menjadi apa? F aksen x. Nah, dari fungsi f aksen x ini ketika kita ingin mencari f(x)-nya, maka kita perlu yang namanya mengintegralkan. Jadi integral itu kebalikan dari turunan. Integral sendiri itu dikenal dengan istilah antiturunan. Antiturunan dari suatu fungsi f(x). Jadi integral itu merupakan inversnya atau kebalikan dari turunan. Bagaimana teman-teman tentang pengertian integral? Ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya? Oke. Pada bab kali ini, yakni bab integral, akan dibahas tentang integral tak tentu dan integral tentu. Namun, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang integral tak tentu. Integral sendiri itu dilambangkan dengan notasi seperti ini. Ini merupakan notasi dari integral. Nah, seperti yang ada di papan tulis ini, integral f(x) dx. Inilah yang dinamakan dengan integral tak tentu. Cara bacanya adalah integral dari f(x) terhadap x. Integral dari f(x) dx itu adalah f(x) ditambah c. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke beberapa rumus dasar dalam menyelesaikan integral tak tentu. Yang pertama adalah integral a dx sama dengan ax ditambah c, di mana a merupakan sebuah konstanta. Perlu kita ingat bahwa integral merupakan kebalikan dari turunan. X-nya itu berasal dari mana? Kok bisa dapat ax ditambah c? Nah, perlu kita ketahui bahwa integral dari a itu mempunyai arti bahwa a dikali x pangkat 0. Kalau kita integralkan, berarti pangkatnya kita tambah dengan 1. Berarti a dikali x pangkat 0 ditambah 1 ditambah c. Hasilnya adalah ax ditambah c. Langsung saja ya kita ke contoh. Oke, misal tentukan integral dari 4 dx. Berapa hasilnya? Nah, tanpa kalian menghitung dengan tulisan, kalian pasti langsung bisa menentukannya. Berapa?
integral dari 4dx. 4x ditambah c. Kalau integral dari 10dx berapa? 10x ditambah c. Nah, itu adalah formula dasar atau rumus dasar dari integral tak tentu. Bagaimana? Mudah kan memahami integral? Oke, jadi ketika nanti kalian menemukan soal atau permasalahan seperti tadi, yakni integral dari sebuah konstanta, langsung saja konstantanya kalian tambahkan dengan x. Nah, selanjutnya ini rumus yang kedua untuk menentukan integral tak tentu, yaitu integral dari a x pangkat n dx sama dengan a dibagi n ditambah 1 kali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, ketika kalian menemukan bentuk seperti ini adalah konstantanya atau A-nya kalian bagi dengan pangkat ditambah 1. Lalu dikalikan dengan X, di mana pangkatnya juga harus ditambahkan dengan 1. Dan jangan lupa untuk ditambahkan dengan C. Oke, langsung saja ya kita ke contoh soalnya. Misal saja kita punya contoh integral dari 4x pangkat 3 dx. Integralnya berapa? Hasil integralnya adalah 4 dibagi n ditambah 1, berarti n-nya tadi 3. 3 ditambah 1, 4. Dikali x. X pangkat 3 ditambah 1 ditambah c. Berarti integral dari 4x pangkat 3 dx adalah 4 dibagi 4 dikali x pangkat 4 ditambah c. Hasilnya adalah x pangkat 4 ditambah c. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Menyelesaikan soal seperti ini. Oke, selanjutnya kalau saya punya contoh soal lagi seperti yang ada di papan tulis ini, yaitu integral dari 6x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6 dx, hasilnya berapa? Coba salah satu maju ke depan, atau saya tunjuk. Oh ya, Sisi, silahkan maju ke depan. A few moments later, a few minutes later. Bagaimana dengan hasil pengerjaan Sisi ini? Ada yang berbeda? Sama. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Integral dari 6x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6 dx sama dengan 6 dibagi 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 4x, yang artinya 4x pangkat 1 berarti 4 dibagi 1 ditambah 1 dikali x pangkat 1 ditambah 1 kemudian dikurangi 6x ditambah c. Ingat ya, kalau konstanta diintegralkan maka langsung kita tambahkan dengan x. Berarti hasilnya kita sederhanakan, integral dari 6x pangkat 2 ditambah 4x kurangi 6 dx adalah 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah c. Nah, bagaimana kalian? Yang lain? Ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, bisa dipahami semua ya? Oke, jadi itulah beberapa rumus dasar atau formula dasar untuk menyelesaikan integral tak tentu. Jadi yang perlu kalian ingat adalah bahwa integral itu merupakan kebalikannya dari turunan. Nah, ketika kalian nanti mengintegralkan suatu fungsi ya, jadi konstantanya itu nanti kalian bagi dengan pangkatnya ditambah 1, kemudian x-nya itu pangkat dari x-nya itu kalian tambah dengan 1. Dan jangan lupa untuk ditambah dengan c. Oke, selanjutnya ini saya berikan 10 soal sebagai tugas rumah. Nah, untuk pengerjaannya, bagi yang memiliki absen ganjil, silahkan kerjakan untuk yang bernomor ganjil. Sedangkan untuk yang absennya genap, silahkan kerjakan yang bernomor genap. Oke. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan terus belajar, terutama matematika, karena matematika itu tidak cukup jika hanya sekedar membaca, jadi perlu banyak berlatih, dan terus berlatih. Dan juga perlu kalian ingat bahwa sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir semester 2. Oke, selanjutnya mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.